Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya Ki Hajar Dewantara dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Tapi sebenarnya ada pula langkah-langkah demokrasi yang kita adakan. Misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur. Dan semua ini kita kumpulkan dan dapatlah kita lalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. Di dalam keluarga semua bersamaan hak dan wewenang. Di situ tidak ada diskriminasi, tapi semuanya mengakui bahwa dalam segala hal ayah dan ibulah yang dianggap bijaksana. Tidak ada peraturan yang tertulis, tapi semuanya taat kepada tradisi. Inilah suatu keadaan yang belum pernah diuraikan pada waktu itu. Karenanya kita mengadakan tradisi keluarga. Lain daripada itu, dengan adanya keluarga itu, kita menghilangkan juga lapisan-lapisan buruh, kapitalis, imperialis, hilang semua. Sebab tidak ada satu orang anggota keluarga yang akan merugikan anggota lainnya. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ILS, yaitu Sekolah Dasar Belanda, dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia yang merupakan sekolah dokter Bumi Putra. Tapi lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa dia selesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Setiotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian bersama Dowes Dekker atau Dr. Danudirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang nantinya akan dikenal sebagai Tiga Serangkai. Nah, ini Tiga Serangkai. Yang ini Dr. Dowes Dekker yang sesudah merdeka berganti nama Dr. Setiabudi. Ini Dr. Cipto Mangunkusumo. Dua-duanya sudah almarhum. Nah, yang ini Pak Hajar Dewantara, dulu namanya Suwardi Suryaningrat. Kalau tidak salah,
Dulu kan memakai titel Raden Mas, toh Bu? Ah, itu titel sudah lama kita buang. Ki Hajar Dewantara mendirikan Indise Partai, yaitu merupakan partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia. Pada tanggal 25 Desember 1912, yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintahan kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913 karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Begini yang disebut 3 serangkai, yaitu pimpinan pusat daripada Indise Partai. Adapun Indise Partai ini partai yang pertama kali menuju ke arah politik, partai politik yang pertama. Memang dulu sudah ada perhimpunan-perhimpunan. Budi Utomo berdiri tahun 8, lalu perhimpunan-perhimpunan lain seperti di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, malah ada suatu perhimpunan rakyat yang umum, yaitu Serikat Islam. Tapi belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Budi Utomo menamakan dirinya Usahatul Diri. Serikat Islam ekonomi, baru Indise Partai yang menamakan dirinya partai politik menuju ke arah Indonesia merdeka lepas dari Nederland. Inilah yang agak istimewa. Semangatnya tidak berhenti sampai di sini. Pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Als ik eens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, dan In voor allen maar ook allen voor in, satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga, di mana kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Tulisan seandainya aku seorang Belanda dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Douwe Dekker. Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara. Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang merasa rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya. Douwe Dekker dibuang di Kupang, sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun mereka menghendaki dibuang ke negara Belanda karena di sana mereka bisa mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya mereka diizinkan ke negara Belanda sejak tahun 1913 pada bulan Agustus sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh Europese Akte. Pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Di tanah air, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada 1 Oktober 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu kemudian dicabut. Selama mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di taman siswa,
Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Namun, tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dalam tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah seorang pimpinan bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintah sudah terbentuk, Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Dua tahun setelah mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini, nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Ajarannya yakni Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan, ing madya mangun karsa, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, ing ngarsa sung tulada, di depan memberi teladan, akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, pihak pengurus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta, untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hajar sebagai pendiri Taman Siswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat menyurat semasa hidup Ki Hajar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan, dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional.